Baik saudara, lintas Kaltim kita lanjutkan kembali. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan di hari jadi BPKP ke-27 mengharapkan BPKP hendaknya dapat lebih berkembang menjadi aparat pengawasan intern pemerintah yang semakin profesional. Harapan itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan melalui Kepala Perwakilan BPKP Kaltim Bambang Setiawan pagi tadi di Samarinda. Aparat BPKP yang profesional akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu, mereka juga dituntut peka merespon persoalan strategis yang dihadapi pemerintah terkait pengelolaan keuangan negara. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang menjadi pondasi reformasi birokrasi menuju good governance, BPKP dikatakannya punya peran pembinaan. SPIP dikatakan Bambang Setiawan sebagai imunisasi atau pencegahan baik di pemerintahan pusat maupun daerah. Yang mengatur tentang sistem pengendalian internal pemerintah. Di dalam amanat undang-undang itu, baik Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota wajib untuk mengimplementasikan, melaksanakan SPIP. Jadi kalau kita bicara SPIP, maka SPIP ini ibarat kalau tubuh manusia, SPIP ini semacam imunisasi bagi kekebalan tubuh organisasi. Sehingga dengan diterapkannya SPIP, kita berharap tubuh organisasi itu akan tercegah dari penyakit-penyakit organisasi. Tugas pembinaan penyelenggaraan SPIP oleh BPKP dikatakan Menteri merupakan beban yang sangat berat. Keberhasilan atau kegagalan efektivitas implementasi SPIP sebagian besar menjadi tanggung jawab BPKP, kendati kewajibannya berada di tangan pimpinan setiap instansi pemerintah. Di hari ulang tahun ke-27 BPKP, 5 pegawai mendapatkan penghargaan Satya Lencana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia, masing-masing untuk 3 orang yang mengabdi selama 20 tahun, dan 2 orang yang mengabdi dengan baik selama 10 tahun. Rosnani Suhartoko, TVRI Kaltim. Sementara itu dalam masa 10 tahun hasil audit BPKP Kalimantan Timur telah mengungkap 3.723 temuan dengan kualifikasi penyimpangan administrasi atau bukan tindak pidana korupsi. Kegiatan audit BPKP Kaltim melalui pencegahan terjadinya penyimpangan dan mengamankan kerugian negara atau daerah baik audit keuangan, operasional, dan kinerja mengungkap sebanyak 3.723 temuan dalam kurun waktu 10 tahun. Keseluruhannya akibat kesalahan atau penyimpangan administrasi. Dikatakan Kepala Perwakilan BPKP Kaltim Bambang Setiawan, penyimpangan administrasi itu diantaranya kewajiban penyetoran kepada negara dan pelanggaran peraturan perundangan yang berlaku. Dari temuan hasil audit 2.487 temuan atau 66,80%, uang negara sebesar 84,4 miliar rupiah berhasil diselamatkan dengan cara disetor ke kas negara atau kas daerah maupun proses perdata tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Selain itu, hasil audit investigatif selama 10 tahun ini, 42 temuan dengan kerugian keuangan negara 405,9 miliar kasusnya telah diserahkan kepada penyidik. 96 laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar 253,8 miliar hasil temuannya juga telah diserahkan kepada penyidik. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah SPIP dikatakan Bambang Setiawan diharapkan dapat menekan tindak penyimpangan yang terjadi baik di pemerintah pusat maupun daerah. Secara umum sebenarnya sudah, cuman belum terstruktur dan belum terdokumentasikan. Sehingga dengan demikian, karena ini belum dibangun, maka banyak aparat yang tidak bisa mempertanggungjawabkan kinerjanya. Misalnya, karena tidak terdokumentasi dan tidak terstruktur, pada saat dimintakan pertanggungjawaban oleh aparat penegak hukum misalnya, mereka kesulitan menunjukkan hitam di atas putihnya. Sehingga apapun juga penjelasan lisan itu tidak bisa diterima. Oleh karena itulah SPIP menuntut, mengharuskan, mewajibkan setiap aktivitas itu harus terdokumentasikan, harus terstruktur, harus dibangun suatu sistem yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan dipertanggungjawabkan. Itu.
Kendati BPKP punya peran pembinaan, dijanjikan Bambang Setiawan auditornya akan selalu bekerja profesional. Auditor BPKP tidak akan membenarkan yang salah karena BPKP juga punya peran sebagai investigatif atau represif. Rosnani Suhartoko, TVRI Kaltim. Pemirsa, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP di era reformasi berupaya memberikan jaminan yang memadai agar terwujud tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Kepala Perwakilan BPKP Kaltim Bambang Setiawan menjelaskan secara struktur BPKP berusia 27 tahun, tepatnya pada tanggal 30 Mei berdasarkan keputusan Presiden nomor 31 tahun 1983. Namun secara fungsional BPKP sebenarnya telah berusia lebih dari 74 tahun. BPKP telah ada di zaman kolonial Belanda dengan nama Accountant-Dienst yang kemudian berubah menjadi Jawatan Akuntan Negara. Kemudian dibagi lagi menjadi Jawatan Akuntan Pajak atau Ditjen Pajak saat ini dan Jawatan Akuntan Negara yang kemudian menjadi Inspektorat Jenderal, Dirjen Pengawasan Keuangan Negara, kemudian menjadi BPKP hingga kini. Di era reformasi, BPKP dikatakan Bambang Setiawan sesuai visinya menjadi auditor pemerintah yang proaktif dan terpercaya dalam mentransformasikan manajemen pemerintahan menuju pemerintahan yang baik dan bersih. Peran BPKP ditekankan sebagai quality assurance, memberikan jaminan yang memadai demi terwujudnya good governance. Implementasinya melalui strategi preventif, preemptif, dan investigatif. BPKP dikatakan Bambang Setiawan juga selaku pembina sistem pengendalian internal pemerintah, SPIP, sehingga tindak korupsi dapat dicegah sedini mungkin. Tidak menjamin 100%, tapi paling tidak akan bisa memberikan peringatan dini akan terjadinya suatu penyimpangan. Dan SPIP tidak datang begitu saja, tetapi harus dibangun. Karena di dalamnya ada 5 unsur, termasuk di dalamnya ada lingkungan pengendalian, pengenalan risiko, dan sebagainya. Pengendalian risiko dan sebagainya. Artinya di dalam SPI ini lebih menekankan kepada unsur manusianya di dalam mereka berkinerja. Di dalamnya diatur juga SOP dan sebagainya. Hasil dari kerjasama itu ditambahkan Bambang Setiawan, beberapa pemerintah baik Pemprov maupun Pemkot dan Pemkap dapat menetapkan APBD-nya tepat waktu. Begitu pula dalam pengelolaan keuangannya telah dilakukan secara tertib sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Rosnani Suhartoko, TVRI Kaltim melaporkan. Sementara itu, Saudara, malam ramah tamah memperingati hari ulang tahun ke-27 BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur berlangsung sederhana namun tidak mengurangi makna peringatan tersebut semalam. Pada era reformasi saat ini, keberadaan BPKP tetap mengedepankan fungsi audit di internal pemerintahan. Ini dilakukan untuk mengedepankan peran preventif terhadap berbagai pelaksanaan proyek menyangkut anggaran negara, sehingga dalam pelaksananya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kepala Perwakilan BPKP Bambang Setiawan mengungkapkan hal tersebut pada acara hari ulang tahun ke-27 BPKP. Bambang Setiawan menambahkan, BPKP pada prinsipnya siap membantu dalam mendorong tertib keuangan negara. Sementara Gubernur Awang Faruk Ishak mengingatkan seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, keberadaan BPKP tetap dibutuhkan. Terlebih di provinsi ini, berbagai pembangunan terus ditingkatkan, baik menggunakan APBN, APBD provinsi, dan kabupaten serta kota. Dan untuk melaksanakan tertib pelaksanaannya, peran BPKP sangat dibutuhkan sebagai kontrol internal, sehingga nantinya penggunaan anggaran benar-benar sesuai dengan peruntukannya. Malam ramah tamah HUT ke-27 BPKP dikemas dalam senandung ria bumi etam. Dimeriahkan dengan paduan suara ibu-ibu Dharma Wanita, BPKP juga dihadiri Wakil Gubernur Farid Fajedi. Hartoyo Hartoko melaporkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, dan apa kabar Anda? Semoga Anda dan keluarga tentu saja dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali di kesempatan sore hari ini kembali TVRI Kaltim bersama dengan saya Dana RZ akan menemani Anda kurang lebih selama 60 menit ke depan dalam paket Dialog Wacana. Tetapi ada sedikit yang berbeda dalam dialog kita pada sore hari ini, karena hari ini juga bertepatan dengan peringatan ulang tahun BPKP atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur yang tepatnya jatuh pada tanggal 30 Mei 2010 kemarin. Dan untuk itulah pada kesempatan sore hari ini kita akan berbincang mengenai bagaimana caranya bersama-sama antara BPKP dan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk meningkatkan kredibilitas serta akuntabilitas keuangan negara. Kita semua tahu bahwa pada saat ini pemerintah terus melakukan berbagai reformasi, termasuk juga reformasi di bidang keuangan. Dan tentu saja semua itu diwujudkan untuk mencari tata kelola pemerintahan yang baik. Nah pemirsa, untuk itu saya sudah bersama dengan tamu-tamu spesial saya pada sore hari ini. Langsung saja akan saya perkenalkan kepada Anda. Terlebih dahulu yang berada di samping saya adalah Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Bapak Haji Farid Wajdi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh pemirsa TVRI di seluruh Kalimantan Timur. Ya, terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Dan yang paling ujung, ini sangat berkompeten dengan tema kita pada sore hari ini. Beliau adalah Bapak Bambang Setiawan. Beliau adalah Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur. Selamat sore Pak Bambang. Selamat sore. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir juga bersama dengan kami. Dan pemirsa, kami tidak hanya bertiga di sini, tapi kami juga kedatangan teman-teman dari kantor BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Ya, memang ada sesuatu yang istimewa di hari ulang tahun ini pemirsa, karena kita bukan hanya akan berbincang, tapi juga nanti kami akan mengundang Anda untuk berpartisipasi. Mari kita bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam bidang keuangan, seperti biasa di line telepon 0541 737 005. Tapi sebelum kita mulai acara kita pada kesempatan sore hari ini, bagaimana kalau kita dengarkan dulu satu persembahan yang istimewa pula di hari ulang tahun BPKP kali ini, yaitu persembahan paduan suara dari ibu-ibu Dharma Wanita Provinsi Kalimantan Timur dari BPKP tepatnya. Kita berikan tepuk tangan. BPKP Provinsi Kalimantan Timur yang sudah bersama menghibur kita membuka acara Dialog Wacana pada kesempatan sore hari ini. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai dialog kita pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi saya ingatkan kepada Anda, kami mengundang Anda untuk bisa mengeluarkan atau menyampaikan aspirasi Anda, karena mumpung di sini kita punya tamu spesial, ada Wakil Gubernur kita Bapak Farid Wajdi dan ada Bapak Bambang Setiawan, perwakilan dari BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Kita mulai saja pada sore hari ini. Saya ke Pak Bambang dulu, Pak Farid. Ya, Pak Bambang,
Bambang, ini bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun. Saya pertama-tama mengucapkan selamat ulang tahun dulu ini Bapak untuk BPKP yang ke-27 seperti itu. Nah, ini sebenarnya di masyarakat juga mungkin masih belum ada yang belum paham Pak ini. Apa sebenarnya tugas dan fungsi dari BPKP? Kalau kita dengar lagu tadi bahwa BPKP harus terang, tegas, kemudian juga harus bermental kuat seperti itu. Nah, BPKP ini apa sebenarnya Pak? Iya. Kalau kita bicara tentang BPKP, tentu saja tidak terlepas daripada makna pengawasan itu sendiri. Jadi kalau kita kembali kepada manajemen, kita tahu mengenal bahwa setiap fungsi manajemen itu ada 4. Nah, ada planning, organizing, executing, dan controlling. Nah, demikian pula fungsi ini diemban oleh berbagai tingkatan pengemban amanah, baik itu kenegaraan, presiden, gubernur, bupati, wali kota. Nah, presiden sendiri, beliau juga mengemban 4 amanah ini yang tidak mungkin beliau kerjakan sendiri. Oleh karena itulah fungsi planning ini oleh beliau didelegasikan kepada Bappenas dengan membentuk Bappenas. Fungsi organizing dan executing oleh beliau didelegasikan kepada para menteri untuk melaksanakannya. Dan fungsi controllingnya, karena tidak mungkin beliau kerjakan sendiri, beliau bentuklah BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan seperti itu. Jadi ini beda dengan Badan Pemeriksa Keuangan seperti itu Pak ya? Kalau bedanya kalau BPK ini adalah organisasi ketatanegaraan. Seperti tadi dikatakan, fungsi planningnya ada di DPR dan DPD, fungsi actuating dan organizingnya oleh presiden, controllingnya oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Sehingga laporan BPK disampaikan kepada DPR dan juga DPRD untuk sebagai dasar mengawasi aparat pemerintah. Iya. Kalau BPKP di bawah presiden, jadi langsung laporan kepada presiden seperti itu. Iya, Pak Bambang, kalau kita berbicara ini usianya 27 tahun masih dibilang masih muda lah seperti itu Pak ya, belum dewasa, belum 30 seperti itu. Ini sejak kapan Pak sebenarnya BPKB ini dibentuk dan tujuan utamanya itu seperti apa Pak dibentuknya? Kalau kita bicara masih muda sebenarnya tidak juga Bu. Karena keberadaan BPKB ini secara fungsi sudah lahir sejak tahun 1936, sebelum masa kemerdekaan. Kalau bicara fungsi Pak ya? Fungsi. Sementara secara struktur sendiri baru dibentuk tahun 1983. Nah, tugas BPKP yang utama tentu saja adalah mengawal dan mengamankan kebijakan daripada pemerintah. Pemerintah itu baik pusat maupun daerah. Artinya mengawal dan mengamankan tentu saja ikut serta menjaga agar setiap kebijakan itu betul-betul yang sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan implementasi pelaksanaan daripada kebijakan itu juga sesuai dengan tujuannya, tidak menyimpang. Oleh karena itulah itu tugas aparat pengawasan. Iya, sehingga tidak diharapkan terjadi penyimpangan-penyimpangan di lapangan seperti itu. Saya ke Pak Farid Wajidi. Pak Farid Wajidi mewakili dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tadi kita sudah dengar bahwa keberadaan BPKP ini adalah selaku pengawas Pak, terutama terhadap berbagai kebijakan-kebijakan yang saat ini juga mungkin tengah banyak dilontarkan atau juga diidekan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Bagaimana Pak Farid Wajidi selaku Wakil Gubernur menanggapi keberadaan BPKP selama ini Pak? Nah, jadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Bambang tadi, bahwa BPKP ini sekarang lebih kepada upaya untuk melakukan pengawasan internal pemerintah. Ya. Berbeda dengan misalnya Badan Pemeriksa Keuangan yang melakukan audit. Ya. Nah, oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di samping memiliki sebuah institusi yang kita beri nama Inspektorat Provinsi yang juga melakukan pengawasan, tentu kita juga membangun satu kerjasama dengan BPKP ini dalam rangka mengawal pembangunan di Kalimantan Timur ini. Yang kita maksud adalah bagaimana satu kegiatan pembangunan itu yang menggunakan dana dari masyarakat yang kita wujudkan di dalam bentuk anggaran belanja dan pendapatan negara, kemudian anggaran belanja dan pendapatan daerah, itu bisa benar-benar digunakan secara tepat. Nah, oleh karena itu kita sejak awal sudah melakukan semacam pengawasan dan pengendalian. Nah, oleh karena itu keberadaan BPKP tentu, apalagi selama ini kami merasakan betul bahwa apa yang sudah diberikan oleh BPKP dalam rangka memberikan pengawasan ini sangat bermanfaat ya, bagi jajaran pemerintah provinsi dengan satu keinginan
satu tujuan bahwa kita tidak ingin lagi lah ada penyimpangan ya penggunaan uang negara ini yang diselewengkan. Di samping kita juga melakukan upaya-upaya meningkatkan kesadaran, tapi juga kita harus juga melakukan pengawasan ini secara sistematis. Iya. Tadi kalau Pak Farid Wajri juga Pak Bambang sempat menyebutkan bahwa pemerintah Provinsi Kaltim sudah melakukan semacam kerjasama seperti itu dengan BPKP. Mungkin Pak Farid bisa jelaskan kerjasama seperti apa Pak yang dilakukan terutama untuk mencegah terjadinya penyimpangan keuangan. Kita tahu saat ini Provinsi Kalimantan Timur sebagai provinsi yang terkaya juga di Indonesia, ini banyak sekali semacam kesempatan-kesempatan untuk melakukan penyelewengan seperti itu Pak Farid. Seperti apa kerjasama yang dilakukan Pemprov? Nah tadi kita mendengar bahwa tenaga auditor dari BPKP ini kan sangat terbatas. Padahal kita ingin lebih banyak lagi sebenarnya dengan Pak Bambang ini. Ya. Tapi karena keterbatasan itu tentu apa yang kita inginkan juga tidak maksimal. Tetapi kita akan berusaha mengawal penggunaan anggaran ini pada hal-hal yang menurut kita sangat rawan. Nah di samping itu juga kita memiliki semacam lembaga Kormonep, ya, semacam forum koordinasi, evaluasi dan monitoring itu, ya, itu juga dalam rangka menerima laporan dan pengaduan masyarakat tentang adanya indikasi betul, indikasi penyimpangan. Penyelewengan. Nah, oleh karena itu di tahap awal itu adalah kita ingin membuktikan apakah betul pengaduan masyarakat itu terjadi penyimpangan di salah satu satuan kerja perangkat daerah misalnya, nah sehingga perlu dilakukan audit. Kalau itu kesalahannya misalnya administrasi, maka tentu juga tindakannya secara administrasi. Betul. Baik Pak Farid, kita cukupkan dulu di sini karena ada pemirsa yang bergabung bersama dengan kita. Kita harus sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Sumaji. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farid, Pak Bambang dan lain sebagainya. Waalaikumsalam. Silakan Pak Sumaji. Begini Pak, kami mengamati apa yang sudah telah disampaikan dari Bapak narasumber tadi ya. Dan apa selama ini kami dan Lembaga Kontrol Pemantau Pelayanan Publik yaitu LSM di Banjaraskin Provinsi Kalimantan Timur. Kalau aku melihat ya barang kemungkinan tentang masalah penyimpangan dan tidak penyimpangan kelihatannya belum ada Pak. Namun kalau aku nilai BPKP ini untuk menerima laporan pertanggungjawaban dari pembangunan ini Pak kurang fleksibel gitu Pak. Karena juga ada beberapa kasus-kasus pembangunan itu kan terjadi kasus misalnya seperti panti jumbo seperti kemarin kan. Nah itu kan laporan pertanggungjawabannya karena kemungkinan asal diterima gitu aja kelihatan seperti itu, tapi kan tidak melihat fakta di lapangan pembangunan hasilnya seperti apa. Tapi kami berharap ke depan kepada BPKP juga harus selektif untuk menerima laporan pertanggungjawaban pembangunan yang diadakan oleh pemerintah provinsi. Mungkin hanya itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumaji. Ini langsung ke Pak Bambang. Selama ini kurang fleksibel kata BPKB menerima laporan. Nah, sekarang mungkin kita akan bertanya sebenarnya ini peran BPKB dalam langsung mengimplementasikan ini Pak di lapangan seperti apa sebenarnya? Iya, satu hal yang barangkali kami luruskan Bu ya. Jadi BPKP tidak dalam kapasitas menerima laporan. Tapi BPKP adalah aparat pengawasan yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan daripada suatu kegiatan. Apakah kegiatan itu sudah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Nah ini tugas BPKP. Sehingga BPKP tidak dalam kapasitas menerima laporan, kemudian menilai apakah laporan itu benar atau tidak, itu yang pertama. Dalam hal BPKP melakukan audit, memang ada beberapa hal, ada bisa atas dasar permintaan aparat penegak hukum, ataupun juga dari berbagai pihak seperti pemerintah provinsi dan sebagainya. Namun demikian, BPKP tentu saja di dalam bekerja selalu profesional. Kami punya kode etik, kami punya standar, kami punya norma. Dan kami selalu berpegang teguh pada aturan main yang ada. Oleh karena itulah kami menjamin diri kami sendiri bahwa kami ini profesional, independen dan objektif. Dan kami berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang
yang memang tidak dibolehkan oleh aturan main kami sendiri. Saya kira demikian. Baik, dia tidak menerima laporan Pak ya, tapi langsung terjun ke lapangan mengaudit untuk melakukan audit atau pengawasan. Nah, ini dalam melakukan audit atau pengawasan seperti apa BPKP Pak? Apakah misalnya ketika melihat ada satu pekerjaan yang tidak sesuai di lapangan kemudian baru turun atau seperti apa? Ataukah ada semacam program continuity seperti itu Pak, terus menerus seperti apa? Nah, ini yang kadang-kadang masih belum dipahami oleh banyak pihak, bahwa di era reformasi, di dalam era otonomi daerah ini memang ada keterbatasan bagi BPKP itu sendiri. Kalau dulu sebelum otonomi daerah barangkali BPKP punya kewenangan penuh, artinya kami bisa berinisiatif untuk melakukan suatu aktivitas pengawasan. Baik. Tetapi di era otonomi ini ada batasan-batasan yang tidak memungkinkan kami untuk seperti dulu lagi. Iya. Karena itulah kadang-kadang banyak pihak yang kecewa terhadap peran BPKP itu sendiri. Tapi itulah kenyataan yang ada. Baik, tapi kita jangan kecewa Pak, apalagi sudah usia 27 tahun, ini terutama untuk meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas keuangan negara. Kalau tidak BPKP ini kemana lagi Pak, kita harus melihat pengawasan. Kita akan tahan dulu Pak Farid, Pak Bambang, kita harus sapa kembali Pak Sumaji. Selamat sore Bapak. Halo Pak Sumaji. Halo. Ya, nampaknya terputus. Kembali pemirsa, kami juga mengundang Anda, silakan Anda untuk menyampaikan aspirasi atau saran Anda seputar bagaimana caranya untuk bersama-sama meningkatkan kredibilitas serta akuntabilitas keuangan negara. Bersama dengan saya sudah hadir Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Farid Wajdi, kemudian juga ada Bapak Bambang Setiawan, beliau adalah Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Timur. Baik, kita mulai kembali. Ya, nampaknya ada penelpon lagi, kita akan sapa. Halo, selamat sore. Halo. Iya, dengan Bapak siapa, di mana? Samsudin di Samarinda, Ibu. Ya, Pak Samsudin. Silakan Bapak langsung. Pertama, Assalamualaikum Pak Farid, Pak Bambang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Ya, baik pemirsa TVRI Kaltim dimanapun Anda berada, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena siaran kita yaitu Dialog Wacana sempat terhenti untuk beberapa saat karena adanya pemadaman aliran listrik, dan ini mungkin satu kebetulan luar biasa sekali bersama dengan kami hadir Bapak Wakil Gubernur Bapak Farid Wajdi, sehingga Bapak ini bisa langsung merasakan ini Pak, kondisi biar seperti ini. Ya, baik, kembali kami undang pemirsa, mungkin Pak Samsudin sempat terputus tadi, saya mohon maaf, Anda bisa kembali bergabung bersama dengan kami di line telepon 0541 737 005. Baik, sambil menunggu Pak Samsudin bergabung bersama dengan kita, saya kembali lagi kepada Pak Farid sekarang. Pak Farid, kalau Bapak melihat bahwa sudah dijelaskan oleh Pak Bambang Setiawan bagaimana fungsi dan peran BPKP, kemudian juga hasil audit bagaimana pemerintah Provinsi Kaltim kemudian punya semacam strategi Pak untuk mencegah terjadinya berbagai penyimpangan-penyimpangan baik itu di SKPD atau juga di lembaga-lembaga keuangan lainnya. Nah, tentu upaya kita untuk melakukan pengawasan ini dimulai dari satu perencanaan. Ya. Nah, oleh karena itu perencanaan yang baik tentu setidak-tidaknya ya, bahwa dengan perencanaan yang baik itu kita berharap hasilnya juga baik. Nah, oleh karena itu ada beberapa kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik ini atau good governance Pak ya. Tetapi saya melihatnya kalau aturan perundang-undangan, kemudian sanksi, ya itu tentu di satu sisi. Tapi saya melihat pada sisi yang lain, bahwa bagaimanapun bagusnya sebuah sistem, sebuah aturan, perundang-undangan, itu akhirnya kembali kepada sumber daya manusianya. Nah, oleh karena itu, kalau saya memperhatikan dari beberapa kasus selama ini yang terjadi penyimpangan dalam penggunaan keuangan ini, yang pertama adalah budaya malu ya, yang sudah mungkin tidak dimiliki lagi oleh seseorang yang melakukan itu. Ya, Pak Farid, kita tahan sampai budaya malu dulu. Ada Pak Samsudin di ujung telepon. Selamat sore Pak Samsudin. Iya, sore Bu. Iya, mohon maaf tadi sempat terputus Pak. Silahkan. Oh iya Bu, saya ini dari Samarinda. Silahkan Bapak. Pengen menanyakan kepada Pak Bambang. Pak Bambang, ini kan kadang-kadang yang saya perhatikan ini BPKP kalau ada sedikit permasalahan seperti indikasi untuk penyelewengan anggaran itu baik di pemerintah provinsi itu, kalau saya perhatikan harus dioper dulu Pak. Nah, istilahnya harus ada
melalui request dari lembaga pemerintahan. Apakah BPKP ini tidak bisa agresif? Misalnya, kalau misalnya ini sudah ada indikasi penyelewengan di anggaran pemerintah provinsi, baik laporan dari masyarakat ataupun intel-intel dari BPKP itu, apakah tidak bisa agresif dengan sendirinya tanpa istilahnya tanpa orderan atau request dari lembaga-lembaga pemerintahan? Baik. Nah, yang pertama. Terus yang kedua untuk Pak Farid, ini yang saya perhatikan, kalau misalnya pemerintah provinsi itu seperti saya memperhatikan pada kasus Bandara Samarinda Baru itu, kemarin itu memang sudah diaudit oleh BPKP dan terjadi banyak penyelewengan di sana dan tidak sesuai dengan apa yang dikeluarkan serta kondisi real di lapangan. Ini tetapi kemauan dari pemerintah provinsi ini tidak mengarah untuk ke ranah hukum, Pak. Kadang-kadang ini yang jadi masalah. Yang kami harapkan dari masyarakat ini, ketika hasil BPKP mengindikasikan bahwa ini terjadi suatu indikasi pelanggaran terhadap anggaran, ini seharusnya pemerintah provinsi itu sendiri mengarahkan hal ini ke ranah hukum. Baik. Artinya dalam hal ini dari kepala biro hukumnya atau dan lain sebagainya itu ya bisa lah melaporkan hal-hal tersebut. Iya, baik Pak Samsudin. Jangan sampai terkesan pemerintah provinsi ini tidak agresif juga, Pak. Iya, baik. Itu saja Pak Samsudin. Mungkin ini saja. Terima kasih Pak Bambang dan Pak Farid. Ya, baik, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Samsudin. Banyak harapan ini Pak, bukan hanya Pak Samsudin, juga mungkin masyarakat tidak menginginkan terjadinya berbagai penyimpangan. Nah, ini BPKP dianggap tidak agresif seperti itu. Bagaimana ini Pak? Iya, memang tadi harapan itu cukup besar, Bu ya. Tadi istilah agresif dengan proaktif barangkali itu cocok proaktif ya. Harus nunggu orderan dulu ini Pak, seperti itu. Dan ini tadi sudah kami sampaikan bahwa di dalam era otonomi daerahnya agak berbeda dengan sebelumnya. Betul. Di dalam era otonomi daerah ini kami tidak bisa serta-merta masuk ke APBD. Karena itu sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sehingga kita berharap Inspektorat Provinsi inilah yang lebih berperan ke dalamnya. Nah, kecuali kami bisa masuk ke dalam kegiatan mengaudit APBD sepanjang kami diminta oleh gubernur, oleh bupati, wali kota. Baik. Sepanjang tidak ada permintaan, tentu saja kami lebih mengedepankan teman-teman di Inspektorat Provinsi. Itu yang pertama. Kalau bicara proaktif, barangkali BPKP selalu proaktif. Namun demikian di dalam suatu tugas, BPKP juga selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah. Jadi kami sejak awal memang tidak memberikan informasi kepada publik tentang apa yang kami lakukan. Karena apa? Karena hasil pekerjaan kami tentu saja untuk kepentingan manajemen. Sebagai contoh misalnya PSB. Karena ini adalah permintaan gubernur, setelah kami lakukan tentu saja hasilnya kami sampaikan kepada Pak Gubernur yang meminta kami untuk melakukan audit. Jadi memang tidak untuk kami publish ke masyarakat. Berbeda dengan rekan-rekan wartawan barangkali. Agak beda mencari berita dipublish. Kalau kami punya kode etik yang mengatur tidak memungkinkan kami untuk melakukan semacam itu. Kami lapor dulu kepada Pak Gubernur. Nah, setelah dilaporkan, kemudian tindak lanjutnya kami kembalikan pada beliau. Mau diapakan laporan kami ini? Kira-kira demikian. Iya, baik. Sekarang ke Pak Farid. Pak Farid, pemerintah provinsi juga dianggap kurang agresif juga seperti itu. Atau katakanlah tadi menurut Pak Bambang sebenarnya ini mereka harus diminta dulu Pak untuk bisa mengaudit. Kalau tidak berarti diserahkan kepada ITWIL. Nah, ini bagaimana Pak caranya? Nah, jadi di pengawasan ini sebenarnya seperti yang saya katakan tadi bahwa kita memang sumber daya manusianya yang masih kurang. Betul. Di Inspektorat Wilayah, Inspektorat Provinsi juga kita masih kurang. Di BPKP juga begitu. Ya. Padahal permintaan kami kepada BPKP maupun di internal kami sendiri, Inspektorat Provinsi misalnya sangat tinggi. Ya. Begitu ada pengaduan masyarakat, ada indikasi kita turunkan tim. Ya. Karena kita ingin lebih awal mengetahui apakah memang betul-betul terjadi penyimpangan atau hanya sekedar laporan yang tidak bisa dibuktikan tingkat kebenarannya atau apa misalnya. Nah itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita melakukan atau meminta kepada BPKP untuk melakukan semacam audit kepada proyek BSB ini, maka yang pertama kali kita minta adalah apakah ada
kerugian negara. Karena itu prinsipnya di situ. Ya. Dari sebuah proyek pembangunan atau yang kegiatan harus kita lihat itu adalah kerugian negaranya dulu kita lihat. Iya, kalau merugikan negara baru dikatakan sebagai pelanggaran seperti itu, Pak. Pelanggaran atau penyimpangan. Nah, kemudian tentu karena ini kita membangun satu bangunan fisik yang harus standar keselamatan penerbangan. Nah, tentu kita juga melakukan audit teknis. Nah, ketika itu BPKP melakukan audit yang kaitan dengan administrasi, kemudian kita juga menurunkan tim yang berkaitan dengan audit teknis. Nah, tetapi seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang tadi bahwa itu adalah permintaan pemerintah provinsi melalui Bapak Gubernur. Nah, kita ingin memotret sebenarnya kondisi sebenarnya BSB itu seperti apa. Ya. Nah, oleh karena itulah kenapa kita meminta BPKP untuk melakukan audit. Dulu di awal-awal ketika kita menanyakan perkembangan BSB ini, ada sementara pihak yang menyatakan bahwa loh kok provinsi melakukan intervensi. Ya. Saya katakan ketika itu kami provinsi bukan melakukan intervensi. Kami hanya ingin apakah uang yang dianggarkan di dalam APBD provinsi itu benar-benar digunakan sesuai dengan peruntukannya. Kita harus tahan dulu Pak Farid, karena ada Pak Hasan dari Balikpapan yang ingin bergabung bersama dengan kita. Selamat sore Pak Hasan. Halo, selamat sore. Selamat sore Pak Hasan dari Balikpapan. Iya, oke. Silakan Pak Hasan. Menanggapi BPKP, saya setuju sekali dengan penelpon Pak Samsudin yang dari Samarinda. Memang betul juga, karena penyimpangan untuk di wilayah khususnya Kalimantan Timur itu sebetulnya sangat banyak sekali. Dari ujung Nunukan sampai ke Balikpapan pun itu sangat banyak. Cuma yang jadi persoalan, dari BPKP itu sendiri ada batasan-batasan yang tadi Bapak juga jelaskan. Menunggu orderan. Selama menunggu orderan, Pak, itu tidak akan terungkap dengan baik. Itu percayakanlah, Pak. Karena apa? Karena penguasa-penguasa yang di Kalimantan Timur itu sudah tahu bahwa itu ada penyimpangan. Mereka diam saja. Tidak akan bakal. Karena apa? Banyak raja-raja kecil di Kalimantan Timur sekarang, Pak. Dari tambang batu bara, dari pajak. Coba bayangkan, pajak makanan yang 10% saja, itu kemana larinya? Bayangkan, kita sudah dibebanin rakyat dari STNK, dari SIM, dari pajak, lebih tenda dan ketetek bengek yang lainnya, sampai pajak makanan. Kemana uang itu larinya? Coba Pak, tolong diperhatikan. Jadi jangan pura-pura istilahnya tunggu order. Saya mau proaktif. Bapak berkali-kali bicara, saya sudah proaktif. Kalau memang itu aturannya kurang baik ke depan, 5 tahun maupun 10 tahun, Bapak tuh yang proaktif. Desak kepada DPD, itu orang-orang dewan-dewan yang hanya hanya dapat duit-duit begitu saja. Tolong berikan supaya ada kerjaan dia. Khusus untuk Kalimantan Timur, jangan seperti provinsi lainnya. Itu Pak saja, Hasan. Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasan di Balikpapan seperti yang sudah diungkapkan tadi, Pak. Banyak sekali atau besar sekali harapan, tetapi lagi-lagi mereka menganggap bahwa BPKP kurang fleksibel, proaktif dan sebagainya. Nah, ini bagaimana sebenarnya, Pak, ini agar jangan sampai terjadi, karena masyarakat juga tidak ingin terjadi penyimpangan seperti itu, Pak. Kami terus terang aja bisa memahami harapan dan keinginan banyak pihak masyarakat. Tetapi kita tentu saja sepakat bahwa undang-undang, ketentuan hukum itu harus kita taati bersama. Oleh karena itulah, kadang-kadang kami juga ingin untuk lebih dari apa yang kami lakukan sekarang. Tapi kalau memang aturannya tidak memungkinkan, tentu saja kami harus... Tapi kerjanya memang harus tunggu order dulu atau seperti apa, Pak, sebenarnya? Saya kira tidak. Banyak kegiatan kami yang memang karena BPKP, dari dalam era reformasi ini kami sudah mereposisi dan merevitalisasi diri sesuai dengan perintah Presiden. Nah, kegiatan dengan kegiatan ini dalam era sekarang kami lebih mengedepankan peran preventif. Artinya apa? Presiden telah memerintahkan kepada BPKP untuk lebih proaktif lagi mendorong terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik di jajaran pemerintah pusat maupun daerah. Dan peran inilah yang sekarang memang kami lakukan untuk membantu pemerintah daerah khususnya supaya di dalam mengelola keuangan daerah ini bisa lebih baik dan lebih tertib lagi. Kita tahu selama ini laporan keuangan pemerintah daerah pada saat di audit BPK masih diberikan opini yang tidak masih kurang baik kira-kira demikian, baik disclaimer maupun adverse. Nah,
dalam kaitan itulah kami punya kewajiban untuk mendampingi dan mendorong, membantu teman-teman pemerintah daerah untuk bisa meningkatkan kinerja keuangannya. Baik. Dan ini bukan pekerjaan yang mudah. Di Kalimantan Timur ada 15 pemerintah daerah. 14. Personel kami pun untuk itu sudah masih kurang, Bu. Tapi ya alhamdulillah dengan keterbatasan itu 2-3 tahun terakhir kinerja pengelolaan keuangan daerah sudah kelihatan makin membaik lagi. Iya, jadi kalau saya tangkap di sini sebenarnya BPKP punya semacam strategi Pak ya, bagaimana caranya untuk menyelamatkan keuangan negara, bukan hanya ketika ada pengaduan atau turun ke lapangan langsung, tapi lebih preventif. Tapi sebelumnya Pak, kalau dari tadi juga penelpon dan masyarakat juga mengatakan banyak terjadi penyimpangan di Kalimantan Timur. Nah, hasil audit dari BPKP kurang lebih 10 tahun terakhir ini seperti apa sebenarnya untuk Provinsi Kaltim? Sebenarnya peran kami sudah cukup banyak, baik peran preventif, peran preemptif maupun peran investigatif itu sendiri. Dalam rangka hari ulang tahun BPKP tidak berkelebihan kiranya kalau kami barangkali sedikit menginformasikan tentang akuntabilitas publik daripada BPKP itu sendiri. Silakan Pak. Bisa kami sampaikan bahwa di dalam kami melakukan peran preventif, sudah banyak yang kami lakukan di samping kegiatan-kegiatan yang sifatnya membantu mendorong pemerintah daerah melaksanakan kewajiban pengelolaan keuangan. Kami juga selama 10 tahun terakhir sejak 2000 sampai 2010 kami berhasil mengungkap 3.723 temuan. Luar biasa banyak sekali Dan Pak. temuan ini bukan temuan yang berkualifikasi korupsi, tetapi yang sifatnya administratif, jadi non korupsi. Non korupsi. Nah, kenapa itu non korupsi? Karena temuan-temuan ini bukan ranah tidak pidana, tetapi sifatnya administratif. Sebagai contoh misalnya, kami melakukan audit, kami jumpai adanya kewajiban suatu kegiatan entitas untuk menyetorkan kewajiban perpajakan. Ini belum dilakukan. Kami akan rekomendasikan untuk setorkan. Ada kewajiban untuk mengenakan denda, sanksi denda keterlambatan pekerjaan. Belum dikenakan. Kami sarankan untuk dikenakan. Masih banyak lagi retribusi dan sebagainya. Nah, selama 10 tahun terakhir dari 3.723 temuan yang sifatnya administratif, sampai saat ini 2.487 temuan atau 66,80% sudah ditindaklanjuti oleh auditan kita dengan nilai 84,4 miliar rupiah. Ini suatu aktivitas BPKP yang mengamankan kerugian negara. Nah, ini tentu saja ini tidak serta-merta bisa terlihat oleh masyarakat peran ini. Karena apa? Hasil kami tidak untuk digembar-gemborkan dan dipublikasikan, tetapi kami laporkan kepada Presiden, pada Gubernur, pada Bupati, Wali Kota. Atau mungkin karena zaman era keterbukaan Pak, di sini masyarakat juga mungkin butuh seperti itu sehingga tidak ada semacam praduga katakan kepada BPKP. Baik, kita akan lanjutkan tapi ada penelpon lagi, kita harus sapa. Baik, halo selamat sore. Selamat sore Bu. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Samsul Bu, Samarinda. Pak Samsul, silakan Pak Samsul. Nah, selamat sore Bapak-bapak dan Bapak Gubernur ini. Iya. Sore Pak. Saya menanggapi ini sependapat dengan Pak Hasan dari Balikpapan Bu. Saya kalau provinsi tingkat 1 itu punya inspektorat Pak ya. Tingkat 2 juga punya inspektorat. Tapi cara kerjanya Pak, tidak mungkin jeruk makan jeruk. Nah ini agak susah Pak kita. BPKP ada terbentuk dengan undang-undang. Tunggu perintah baru jalan. Jadi kalau begitu saya sarankan lebih baik KPK yang turun langsung Pak. Itu saja Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul. Sebelum ke Pak Bambang, ke Pak Farid dulu nih Pak Farid. Ini kan di bawah kewenangan Bapak ya, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Nah, dari hasil audit tadi juga disebutkan banyak terjadi penyimpangan. Nah, bagaimana caranya ini agar tidak jeruk makan jeruk, katakanlah seperti itu tadi Pak. Silakan. Jadi yang pertama bahwa di masa periode kami dengan Pak Haji Awang Faruk Ishak selaku gubernur, tentu kita sangat membuka diri. Ya. Kita tidak ingin bahwa terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam penggunaan APBD itu di jajaran pemerintah provinsi. Nah, oleh karena itu salah satu upaya kita memotret ya, apakah ada satu penyimpangan atau tidak, tentu kita harus meminta pada ahlinya. Ya. Kita tidak boleh menduga-duga bahwa seseorang itu misalnya melakukan penyimpangan. Nah, BPKP yang memiliki kerangka untuk memotret apakah itu ada penyimpangan atau tidak. Ya. Tadi sudah disebutkan sekian ribu terjadi
penyimpangan di administrasi. Misalnya itu adalah sebuah upaya pengendalian sebenarnya. Ketika BPKP turun, setelah dilihat, loh ini pajaknya kok belum dibayar. Kata BPKP, bayarkan pajaknya, dibayar pajaknya. Kemudian mungkin ada kelebihan bayar. Kata BPKP, kelebihan bayar, kembalikan ke kas negara, uang itu kembalikan. Artinya apa? Ini sebuah upaya kita untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan dana APBD yang kita kita masukkan dalam rangka pembangunan di daerah ini. Nah, lalu yang berikutnya adalah seperti yang dikatakan oleh Pak Bambang tadi, kita ini ada satu tahapan dalam menyimpulkan bahwa seseorang itu telah terbukti melakukan penyimpangan atau yang bersangkutan terbukti melakukan korupsi. Ya. Nah, ini tentu ada satu kehati-hatian. Ya. Saya mengatakan dengan kawan-kawan, kita tidak ingin menzolimi orang lain. Ya. Karena bagaimanapun itu, kalau seseorang misalnya dituduh melakukan penyimpangan ternyata tidak terbukti. Apalagi kemudian kalau sudah ditahan, kemudian nama baiknya sudah tercemar, seperti itu. Nah, oleh karena itu di jajaran kita, karena saya ditugasi di bidang pengawasan di Wakil Gubernur ini, tentu saya sangat berhati-hati. Ya. Tetapi prinsipnya kita ingin bahwa ke depan, ya, yang sekian ribu tadi sudah tidak ditemukan lagi, Bapak Bang ya. Ya, itu keinginan kita. Makanya kita terbuka. BPKP begitu ada sedikit indikasi, kita undang BPKP, kita perintahkan Inspektorat Wilayah. Masalah jeruk makan jeruk itu tergantung yang melihat ya. Atau jangan-jangan ada pesanan ini nggak usah diperiksa deh Pak, seperti itu. Apakah seperti itu? Kami tambahkan. Ya, silakan. Kalau menurut kami jeruk makan jeruk kok tidak terjadi. Memang kinerja aparat pengawasan ini tidak bisa seketika dilihat karena memang kewajibannya melaporkan kepada manajemen sehingga tidak untuk dipublish, sehingga memang tidak kelihatan. Yang kedua, dari tahun ke tahun memang sudah menunjukkan kemajuan. Jadi yang penyimpangan dulu banyak, makin kesini makin berkurang. Bahkan kecenderungannya sekarang sangat hati-hati teman-teman penyelenggara pemerintahan. Banyak sebelum melakukan suatu aktivitas mereka minta pendapat dan juga konsultasi pada BPKP. Minta pengawalan, artinya apakah kegiatan yang mereka laksanakan ini menyimpang tidak dari ketentuan. Nah, tentu saja itu merupakan kewajiban kami dalam implementasi peran preventif untuk juga mengingatkan, kalau memang ini salah, kami akan katakan salah. Tapi kalau benar, kami akan katakan benar. Sebagaimana kita ketahui bahwa kami di daerah ini juga membantu Pak Gubernur. Karena Pak Gubernur ini adalah wakil pemerintah pusat di daerah. Sementara kami juga aparat pemerintah pusat. Jadi kewajiban kami juga membantu beliau. Sehingga, dan ini sudah banyak dilakukan oleh beliau. Tidak hanya audit, tetapi beberapa langkah-langkah yang sebelum dilakukan untuk mencegah jangan sampai keliru di dalam pelaksanaannya. Teman-teman di jajaran pemerintahan banyak yang konsultasi pada BPKP. Dalam kaitan ini bukan berarti BPKP lebih tahu, lebih pandai, tidak. Tetapi karena memang disiplin kami di bidang akuntansi, kami lebih memahami tentang rekam jejak keuangan. lebih berkompeten dengan hal-hal tersebut, Pak ya. Ya, baik Pak Bambang, Pak Farid, kita harus tahan dulu. Pak Hasan di Balikpapan kembali akan bergabung bersama dengan kita. Pak Bambang, mohon maaf, Pak Hasan silakan. Ya, assalamualaikum. Ya, silakan Pak Hasan. Ibu menindaklanjutin Kepala BPKP Pak Bambang. Itu tadi beliau bicara bahwa tentang masalah 3.723 kasus itu selama 10 tahun. Dan yang telah direalisasi adalah 2.000 sekian. Dengan perbaikan daripada uang pemerintah 84 miliar. Ya, artinya itu ada kinerja BPKB yang baik. Tetapi coba perlu Bapak renungkan. Itu dalam 10 tahun hanya 84 miliar. Artinya dalam setahun itu hanya mencapai 8 miliar. Kalau dibagi 12 itu belum nyampe 1 miliar. Nah, sekarang berapa kabupaten kota seluruh Kalimantan Timur dari ujung Nunukan sampai ke Balikpapan? Bayangkan, jadi kalau menurut saya itu kinerja BPKB itu sebetulnya sudah tidak profesional lagi. Coba bayangkan, bapak-bapak ini jangan lihat dengan besaran 84 miliarnya, kemudian langsung seolah-olah berhasil, kinerjanya baik, profesional. Tapi Anda harus tahu bahwa dari ujung Nunukan sampai ke Balikpapan itu banyak sekali. Kalau saja saya bergabung kepada BPK, mungkin
triliunan rupiah itu akan terselamatkan. Yang lebih herannya lagi, setiap administrasi yang kesalahan di dalam kabupaten kota maupun provinsi itu nampaknya tidak pernah ditegur dengan secara tegas. Alasan SDM. Pak, Kalimantan Timur ini SDM-nya sudah cukup-cukup, Pak. Banyak insinyur, bapak-bapak yang pakai dasi itu di depan bapak itu. Jago-jago itu. Kenapa harus pakai alasan itu? Coba tolong pikirkan itu. Iya, baik. Iya, kepada Bapak Wakil Gubernur juga, itu coba tolong tegaskan. Demi untuk Kalimantan Timur, Pak. Itu saja. Iya, baik. Terima kasih. Pak Hasan. Iya. Kita cukup banyak dapat kritikan tajam ini, Pak. Bisa kami tambahkan. Silakan Pak Bambang. Ya, kami memahami harapan dan penilaian masyarakat. Tapi juga fakta objektifnya di Kaltim tenaga kami hanya 140 orang, Pak. Jadi bagaimana dengan 140 orang kami harus mengcover 14 pemerintah daerah. Harus mengcover badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Yang aktivitasnya demikian besar dan banyaknya. Tidak mungkin. Oleh karena itulah, katakanlah satu provinsi saja, satu kabupaten saja. Kami tidak mungkin bisa melihat keseluruhannya. Hanya sampling terhadap beberapa kegiatan. Itulah keterbatasan yang ada pada kami. Dan dengan SDM yang ada, auditor yang ada pada kami sejumlah itu, kami hanya bisa, artinya dari hasil sampling tadi itulah hasil kami. Jadi kami memang tidak dalam kapasitas untuk mencari temuan, tidak. Tetapi kami hanya ingin melihat apakah pelaksanaan kegiatan sesuai enggak dengan ketentuan. Kalau tidak, kami luruskan. Nah, ini adalah upaya kami meluruskan, mengamankan terjadinya kerugian negara. Iya. Jadi ini suatu langkah preventif untuk mencegah terjadinya kerugian negara. Atau katakan istilah mencegah lebih baik seperti lebih itu. Baik ya, saya ke Pak Fadli. Pak Fadli, kalau tadi sempat menyebutkan bahwa sebenarnya katakanlah dari sisi undang-undang kita tidak berbicara itu lagi, tapi dari sisi yang pertama tadi Pak Fadli katakan budaya malu. Nah, ini sepertinya kita sudah susah untuk memiliki budaya malu sehingga terus melakukan berbagai penyimpangan. Nah, ini bagaimana langkah pemerintah Provinsi Kaltim mengetahui banyak hasil temuan dari BPKP ini, Pak, ya, bahwa 3.000 sekian terjadi penyimpangan dan sebagainya. Ya, jadi mungkin sebelum itu saya ingin menambahkan dari Pak Bambang tadi, tidak semua sarjana bisa menjadi auditor, gitu ya Pak Bambang ya. Ya. Artinya harus ada orang yang memiliki kompetensi untuk itu. Ya kalau main tabrak sana tabrak sini kan nggak mungkin lah ya. Jadi harus mereka yang memiliki kompetensi. Ya. Nah oleh karena itu yang kita maksud dengan SDM itu adalah SDM yang terkait dengan tenaga auditor di lingkungan BPKP maupun di inspektorat wilayah. Jumlahnya itu yang sangat terbatas. Ya. Dan itu harus melalui sebuah pendidikan yang panjang. Ya. Profesi. Ya. Dia harus lulusan akuntansi dan kita sarjana akuntansi juga sangat terbatas. Jabatan profesi, itu dulu. Pak, ya? Iya. Nah oleh karena itu tidak bisa kita main tabrak sana sini saja bahwa kita menyimpulkan terjadi banyak penyimpangan di Kalimantan Timur. Nah oleh karena itu tentu ini kan masih ada institusi lain. Ya. BPKP, inspektorat itu lebih kepada upaya preventif. Ada institusi lain, ada kepolisian, ada kejaksaan. Silahkan masyarakat melaporkan kalau ada indikasi untuk itu. Kejaksaan bisa turun langsung. Dan tentu pemerintah tidak akan menghalang-halangi untuk itu. Ada juga kepolisian, silahkan turun kalau ada indikasi penyimpangan. Ya. Oleh karena itu ini semuanya kita bekerja sama dalam rangka mengamankan uang negara ini ya. Nah kita tentu bertekad ke depan mudah-mudahan penyimpangannya semakin berkurang. Ya. Tentu ini tidak bisa seperti membalik tangan. Ya. Karena ini terkait dengan mental. Nah, saya bicara tentang tadi budaya malu. Dikatakan sekarang ini sudah korupsi berjamaah, Pak. Mungkin bisa jadi berjamaah, kemudian menjadi budaya yang tidak terpisahkan, bisa jadi. Nah, oleh karena itu mungkin saya kembali kepada yang saya katakan pertama tadi. Yang pertama adalah budaya malu. Ya, apa kita tidak malu misalnya melakukan penyimpangan, mungkin makan uang negara, makan uang rakyat misalnya. Kalau kita hubungkan dengan, kalau kita mau mencermati misalnya ada orang yang setiap hari mendorong jualan pisang goreng, kemudian kacang rebus, dia Rp1 per rupiah mengumpulkan uangnya. Lalu kita yang di belakang meja seenaknya korupsi makan uang rakyat, uang negara. Apa nggak malu gitu kan? Ya. Padahal ada orang lain yang berusaha sedemikian rupa. Kita pegawai negeri katakanlah sakit 1 bulan gajinya masih keluar, masih dibayar ya Pak Bambang ya. Tapi kalau yang jualan kacang rebus misalnya, kalau dia sakit, hari hujan, cuaca tidak mendukung, tidak laku jualannya.
Dan itu pun yang dicari rupiahan, Baik. bukan jutaan. Ya. Nah, apa nggak malu seperti itu? Ada orang yang memiliki semangat untuk hidup, sementara kita hidup dengan Di atas uang yang penderitaan tidak orang halal lain. seperti itu. Itu yang menyangkut budaya malu. Apa tidak malu? Iya, tapi kita harus stop di budaya malu lagi Iya, nih iya. Pak, karena Pak Samsudin ujung telepon, kita harus menyapa kembali Pak Samsudin. Halo Pak Samsudin. Iya, iya Bu, ya Bu. Ya, silakan Bapak. Ini nyambung lagi ini, karena tadi ada saya lihat itu pernyataan Pak Bambang. Sebenarnya kemarin saya baca koran Kaltim ini Pak, ada beritanya bahwa 659 miliar itu sudah terselamatkan oleh BPK. Nah, itu sebenarnya kami ya bangga sekali melihat hal itu. Akan tetapi tadi kalau dari kawan kita dari Balikpapan Mas Hasan itu mengatakan bahwa triliunan rupiah penyelewengan yang ada di Kalimantan Timur ini bahkan melebihi yang diselamatkan, dan terus mengenai 140 orang itu tadi, saya pikir itu bukan menjadi alasan untuk BPK itu mengarah ke yang lebih baik Pak. Akan tetapi saya yakin BPK ke depan ya kita ini berpikir positif lah Pak. Mengenai BPK ini untuk masyarakat Kaltim tetap berpikir positif untuk BPK, akan tetapi janganlah 140 pegawai itu menjadi alasan BPK untuk tidak ke arah yang lebih baik. Nah, terus yang kedua untuk Pak Farid, Wakil Gubernur, saya melihat ini Pak, kalau misalnya masyarakat yang mendorong bahwasanya kalau ketika ada kasus harus dilaporkan ke Kejati serta aparat hukum dan lain sebagainya, saya malah ingin minta contoh dulu dari pemerintah provinsi itu sendiri ketika mendapatkan hasil BPKP itu, kenapa pemerintah provinsi kok tidak melaporkan hal-hal tersebut gitu. Nah, ketika ada temuan-temuan, sedangkan kita dari masyarakat ini siapa saja, tidak pemerintah provinsi atau warga negara apapun berhak untuk melaporkan gitu. Nah, kita hanya menunggu komitmen baik dari gubernur ataupun jajarannya gitu. Nah, menunggu komitmennya, istilahnya berani tidak melaporkan hal-hal tersebut di atas. Ya, baik Pak Samsudin. Terima kasih Pak Samsudin. Iya ya Bu. Ya, baik, terima kasih kita sudah bisa sekali lagi Bu. Ya, singkat saja Sekali Bapak. lagi, kami hanya ingin melihat komitmen dari pemerintah provinsi itu sendiri untuk menciptakan good government, istilahnya bebas korupsi, pemerintahan yang bersih dan lain sebagainya. Karena ini yang saya lansir adalah 2013 ini dekat Pak. Jadi masyarakat ini akan menilai ke arah sana nantinya ketika pemerintah provinsi memiliki komitmen jelas terhadap Terima kasih Pak Samsudin. yang ada di Kalimantan Timur ini. Iya, Terima baik. kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Samsudin. Ya, ke Pak Bambang dulu, silakan Bapak. Iya, jadi kami bisa memahami harapan dari masyarakat luas. Dan kalau Bapak ingin tahu kinerja BPKP, kalau Bapak berkunjung ke BPKP, kalau kantor kami kosong tidak ada orang, itu berarti kami sedang bekerja, Pak. Sebaliknya kalau auditor kami di kantor, itu berarti tidak ada pekerjaan. Dan Bapak bisa berkunjung ke kantor kami, hampir setiap hari relatif kosong kantor kami ini. Jadi kami tidak pernah berhenti bekerja. Kami terus berkarya tiada henti. Ini slogan kami. Dan hasilnya pun juga kami selalu upayakan optimal, maksimal. Dan kinerja itu sudah kami tunjukkan, kami akuntabilitaskan. Di samping tadi yang sifatnya preventif, yang investigatif pun juga mungkin kami. kendalanya adalah masyarakat tidak mengetahui Pak, karena disebutkan tadi bahwa tidak dipublish kepada masyarakat, tapi langsung kepada yang bertanggung jawab seperti itu. Tapi kalau misalnya masyarakat ingin berkomunikasi dengan BPKP, bisa? Kami membuka 24 jam. Silakan ke kantor kami atau pada saat kami berkunjung suatu daerah bertemu dengan kami, kita komunikasi, saya kira akan lebih komunikatif lagi. Karena banyak informasi yang memang tidak bisa kami berikan, karena kami lebih banyak bekerja dan tidak publish keluar. Iya. Sehingga banyak masyarakat yang belum mengenal kami lebih dekat lagi. Iya, baik. Kemudian ke Pak Farid, bagaimana komitmen tadi kita lanjutkan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan good governance tadi Pak. Bagaimana kemudian dari Pemprov juga mungkin bisa mempublishkan hasil temuan-temuan kemudian dibawa ke ranah hukum seperti itu. Iya. Jadi begini, komitmen sudah jelas. Ya. Kalau kami tidak punya komitmen, tentu tidak akan mengundang BPKP masuk.
Itu salah satu bentuk komitmen kami. Kita mengundang BPKP, silahkan masuk. Ini Pak, ada indikasi seperti ini, tolong dipotret apakah ada penyimpangan atau ada tindak pidana korupsinya. Nah, oleh karena itu saya katakan sekali lagi tadi, ya, ketika BPKP melakukan audit, apakah ada kerugian negara? Apakah ada tindak pidana korupsinya? Baik. Kalau itu tidak, hanya sebatas administrasi, nah tentu selesaikanlah administrasinya itu. Tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Betul, oleh karena itu tidak serta-merta kita pemerintah provinsi dengan pejabatnya lalu melaporkan stafnya misalnya atau melaporkan pimpinannya kepada pihak lain yang sebenarnya belum dibuktikan melalui proses audit tadi itu. Nah, oleh karena ini ada tahapan-tahapan. Baik. Nah, salah satu tugas BPKP adalah melakukan audit lalu memotret hasil pemeriksaan itu, apakah ada indikasinya? Kalau ada indikasi, mari kita lanjutkan. Ya, seperti itu. Itu prinsipnya dari satu sistem yang kita bangun selama ini. Yang berikutnya adalah tentu yang seperti saya katakan tadi, ya, kita tidak ingin melakukan sebuah tindakan penzaliman pada orang lain. Ya, karena bagaimanapun ini, katakanlah kalau itu menimpa saudara kita, menimpa keluarga kita misalnya, lalu tiba-tiba tidak benar. Nah, tentu yang bersangkutan juga sudah tercemar nama baiknya. Ini yang harus kita lakukan secara penuh kehati-hatian. Tetapi komitmen kita adalah bahwa ke depan tidak boleh lagi ada penyimpangan-penyimpangan. Kalau perlu komitmen bukan hanya sampai 2013, Pak ya. Ya, kita minta seterusnya lah, seterusnya siapapun pemimpin Kaltim harus memiliki komitmen itu. Baik. Ya, waktu kita sudah hampir habis ini Bapak. Pak Bambang, singkat saja Pak, mengenai bagaimana BPKB kemudian ingin memberikan satu pemahaman yang baik khusus kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan good governance tadi. Jadi kami selalu siap membantu jajaran pemerintah, tidak hanya pemerintah provinsi tetapi kabupaten kota di wilayah kerja kami di Kalimantan Timur. Dan itu sudah cukup banyak kami lakukan tanpa diketahui oleh masyarakat luas. Hasil kinerja BPKP cukup banyak. Kalau masyarakat ingin tahu silahkan datang ke kantor. Kami terbuka, kami jelaskan. Tetapi dengan catatan tidak terlalu jauh. Karena di dalam proses, katakanlah kami bagian dari upaya proses penegakan hukum, ini juga tidak bisa kami publish. Hampir semua kasus di Kalimantan Timur, sebagian besar barangkali 80 atau 90% melibatkan peran BPKP. Kasus-kasus korupsi di Kalimantan Timur yang ditangani penyidik kepolisian kejaksaan, 80% barangkali melibatkan BPKP. Tetapi BPKP tidak pernah mempublish, ini karya kami, tidak. Karena apa? Kami sadar bahwa selama dalam proses praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Kami khawatir benar menurut kami belum tentu benar menurut orang lain. Nah, proses peradilan lah yang menentukan benar tidaknya kesalahan itu. Oleh karena itulah kalau kami membantu penyidik, kami lakukan audit investigatif, kami tidak akan sebarluaskan siapa berbuat apa. Biarlah nanti pengadilan yang menentukan siapa yang salah dan benar. Dan kita tidak dalam kapasitas menghakimi melalui suatu proses publikasi. Tapi jelas masing-masing punya komitmen yang sama untuk terus bekerja sama Pak ya, menyelamatkan keuangan negara seperti itu. Baik Pak. Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, menurut penilaian kami punya komitmen yang tinggi di dalam menuju tata kelola pemerintahan yang baik. Baik, kita tunggu bagaimana peran BPKB selanjutnya dan juga komitmen dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk mewujudkan good governance seperti itu. Terima kasih Pak Farid Wazidi, Pak Bambang, dan juga terima kasih teman-teman rekan-rekan dari BPKP Provinsi Kalimantan Timur sudah bersama dengan kami. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari dialog kita pada kesempatan hari ini. Sekali lagi bahwa segala sesuatu untuk mewujudkan good governance adalah merupakan kerjasama dari seluruh pihak, bukan hanya kerjasama daripada pemerintah Provinsi Kaltim dan BPKP, tapi seluruh masyarakat Provinsi Kalimantan Timur. Sebelum berpisah, kita terima dahulu satu penampilan dari paduan suara ibu-ibu Dharma Wanita BPKP Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Saya Dana Riswari.